tes 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 tes. Oh,
Oh, Kak. Sore, gimana kabarnya? Jelas nggak suara kakak? Jelas, Kak. Jelas ya. Lagi di kelas ya, Ri? Iya, Kak, lebih ke. Oke. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah baik. Kita mulai ya. Bismillah. Kalau yang tadi, ada lagi nggak yang mau dibahas? Oh, iya, Kak. Kelihatan ya? Kayak ada sih. Apa namanya, Kak? Yang kayak kirimin kan ya soalnya ya? Ini ya, Oh, iya, Kak. ada 8 ya? Iya, Kak. Oke, kita mulai ya. Oke. Nah, di sini kakak buatin kayak posternya ya, biar lebih mudah. Nah, jadi yang kayak kirimin itu dia materinya stokiometri, tapi dia khusus larutan. Jadi dia mulai dari pengenceran, titrasi. Ya, jadi pengenceran sama titrasi itu kayak misalnya kita buat Oh, sirup, ah, maklum. ya, Ini, Kak. Kita WA ya, Kak. WA apa di slide ini, Kak? ah, Ini, Kak, yang materi slide ini itu, Kak. Namanya tuh pembatas. oh reaksi pembatas. Ya, pembatas, Kak. Oh iya, nanti kita bahas juga reaksi pembatasnya Ya. ya. Ya, kalau kalau yang tadi yang kayak kirimin itu dia tentang pengenceran sama titrasi. Nah, pembatas itu nanti ada juga di situ. Nah, kita ini dulu ya, dari ini dulu. Stokiometri, kan udah kita bahas, ada banyak banget ya rumusnya. Nah, kita fokusnya di larutan. Termasuk reaksi pembatas itu juga biasanya di larutan. Gitu. Nah, kalau misalkan udah ngomongin tentang larutan, itu kita kan ngomongin tentang molaritas. Nah, molaritas itu adalah satuan dari konsentrasi. Molaritas itu menggambarkan kepekatan suatu larutan. Jadi kayak misalkan nih, Ray buat sirup pekat, berarti itu sirupnya banyak banget. Ya, misalkan Ray buat sirup, ya, biasanya kan sirup kan nggak banyak ya, segini gitu kan ya. Nah, dibandingin misalkan setengah ini, misalkan setengah gelas ditambahin dengan setengah air. Sama cuma segini nih, cuma 10 gelas. Pasti kan yang lebih manis banget itu yang pas setengah gelas. Nah, ketika kita nambahin sirup itu setengah gelas sama setengah gelas air, dia akan lebih pekat gitu. Nah, jadi pekat itu ketika konsentrasi zat terlarut. Kalau kita udah ngomongin larutan itu ada yang namanya zat terlarut, ada juga yang namanya pelarut. Kalau zat terlarut itu adalah zat yang ditambahkan. Misalkan nih kita mau buat larutan teh, berarti yang kita tambahin adalah teh dilarutin dalam air. Berarti tehnya itu adalah zat terlarut, pelarutnya adalah air gitu. Ya, jadi kalau pelarut itu yang lebih banyak, kalau zat pelarut itu yang ditambahkan. Nah, nanti hubungannya kelarutan itu akan ada komposisi antara zat terlarut dengan pelarut. Nah, tadi kita udah ngomongin tentang konsentrasi ya. Jadi konsentrasi itu adalah kepekatan. Ya, semakin pekat itu semakin besar konsentrasinya. Nah, konsentrasi itu rumusnya adalah mol dibagi dengan volume. Nah, kenapa di sini ada hubungannya sama mol? Nih, kalau misalnya kita buat analogi ya. Nah, ini tadi ya zat terlarut. Nih, molaritas itu adalah seberapa banyak isi zat dalam suatu wadah. Tuh. Jadi semakin banyak tadi sirupnya itu dia makin pekat. Nah, kenapa dia ada hubungannya sama mol logikanya? Nih, kalau bang, nih misalkan sama-sama 1 molar gitu. Nah, kalau misalnya kita punya 1 kilo kapas, 1 gram kapas sama 1 gram besi, ya kan? Pas berarti sama-sama 1 gram, tapi jumlahnya pasti
lebih banyak. Kalau misalkan kapas yang 1 kilo pasti gede banget kan. Kalau besi 1 kilo paling cuma segini gitu kan. Ya, hubungannya sama masanya juga. Makanya di sini adalah massa dibagi dengan massa molekul relatifnya. Ada pengecaran. Kalau pengecaran sirupnya kemanisan, loh. Kita encer. Misalkan kita mau sirup 1 botol dibuat misalkan buat 20 orang. Nah, itu kita encerin. Ya, terus kalau campuran tuh misalkan kita mau gabungin apa? Nih, di sini ada sirup, misalkan sirup melon digabungin sama sirup koko pandan gitu. Nah, isinya sama-sama sirup, ya. Tapi dia hubungannya ketika kita mencampurkan dua, dia kan ngefeknya ke volumenya. Tuh. Nah, kita menambahkan zat padat, misalkan darinya. Ya, namanya sama pengenceran, titras itu adalah pencampuran larutan. Menentukan titrasnya, ya dari menimbang kita bisa tahu perkataan konsentrasinya. Rumusnya dengan cara gram dibagi dengan mol. Nah, ini konsentrasi sama dengan mol dibagi dengan volume. Nah, volume yang dibutuhkan. Nanti biasanya kalau di soal itu bisa ditanya masanya. Masanya berapa? Atau misalkan awal itu volumenya misalkan konsentrasinya 0,1 molar. Pakai sirup 0,1 molar dengan volume 100 mili. Nah, kita mau jadiin jadi 1000 mili nih. Jadi berapa nih konsentrasi berubahnya gitu. Nah, itu pengenceran. Nah, kalau dia pencampuran, rumusnya ini nih. Ada konsentrasi campuran. Ya, kalau misalkan ini berarti dia misal nih sirup masih ngomongin sirup ya. Sirup yang encer kita mau tambahin dengan sirup yang pekat gitu. Nah, berarti dia hubungannya konsentrasinya itu sama dengan konsentrasi dikali dengan volume. Kenapa konsentrasi kali volume ini mol? Ya, jadi kalau udah mencampurkan dua zat, pasti kita ngomongin penyetarannya itu pakai mol, termasuk kasih pembatas nanti. Mol dibagi dengan volume total. Gitu. Jadi kalau misalkan sampai 3 kali pencampurannya, berarti konsentrasi 1, volume 1, konsentrasi 2, volume 2, konsentrasi 3, dan seterusnya. Ya, kita langsung bahas dulu oh, yang krim ya. Nanti kita bahas tentang reaksi pembatas. Oke. Nah, di sini soalnya ke dalam air dilarutkan 4,9 gram KClO3 sampai volumenya menjadi 250 mili. Untuk jadi, nah ini kita kalau satuannya gram ini pasti massa ya, massa atau GR. 4,9 gram dari KClO3 dengan volume sebanyak 250 mili. Nah, yang ditanya adalah konsentrasinya. Ini langsung aja ya, konsentrasi itu ada dua rumusnya, bisa mol per volume atau kita jabarin sama dengan gram per ml kali 1000 per volume. Kenapa pakai 1000? Biasanya yang diketahui dalam mili. Gitu. Nah, kalau pakai mol per volume, molnya ini dalam satuan mol, volumenya itu dalam satuan liter. Jadi kalau misalkan nanti mol per volume, berarti kalau dia volumenya dalam mili harus diubah dulu ke liter. Tapi kalau pakai yang ini bisa dalam bentuk mili. Nah, volume yang ini dalam bentuk mili. Jadi langsung aja kita masukin nih. Berarti 4,9 gram CO3. AR-nya nanti biasanya diketahui ya. Kalau nggak diketahui, nanti ada tabel periodik biasanya. K itu 39. Cl itu 35,5, O itu AR dari O itu 16. Nah, jadi kita lihat ini kan K-nya 1 ya. K-nya 1, Cl-nya 1, O-nya 3. Berarti yang O-nya kita kaliin sama 3. Ini 48. Berarti MR totalnya kita jumlahin nih semuanya nih, Rey. 39 ditambah dengan
35,5 ditambah dengan 48. Hasilnya 122,5. Kita masukin 1000 per volumenya 250 mili. Ini bisa kita coret ya jadi 4. Nah, ini biasanya kalau di stokiometri itu dia kelipatan. Jadi kalau misalkan nggak dibolehin pakai kalkulator, jadi pinter-pinternya kita. Jadi kalau di sini, kalau kita lihat angka yang lebih besar kan yang ini ya. Nah, biasanya angka kecil itu kelipatan dari angka besarnya. Atau bisa juga kebalikannya. Ya, kalau misalkan angka kecil ini kan yang 4,9 nih. Diubah ke 122 kan berarti berapa kalinya nih? Banyak ya. Ya, Kak. Juga dia kebalikannya. Ya, jadi misalkan 122 itu berapa kalinya jadi 49. Ini kalau misalkan kita kaliin 122,5 gitu ya. Coba yang mendekati, ini 12 gitu aja biar nggak bingung, nih 12 sama ini 49. 12 kali berapa yang hasilnya mendekati 49, Rey? 12 yang maksudnya Kak 12 yang itu. 12 kali berapa yang mendekati 49? Nggak bisa dong Kak. Yang mendekati. 12 kali berapa? Kalau 1, 12, 2, 24, 3, 36. Oh, 49 Kak. Saya kira 4 Kak. Mendekati berapa? 4 kali 4 Kak. Ya, dicoba ya, kita kali 4 ya. Jadi 48. Oh iya Kak. 8, ini kan 12 kali 4, 48 nih. Ditambah sama 2,5 kali 4 kan 1. Jadi ditambahin jadi 49. Nah, jadi ini kelipatan nih. Cuman bedanya komanya aja. Kita mau sejajarin nih komanya. Kalau Ray nggak boleh pakai kalkulator. Boleh nggak pakai kalkulator di sekolah? Oh, boleh Kak. Nah, soalnya kalau Jadi kayak gimana Kak? ngitungin kayak gini aja bisa lama banget kalau nggak tahu tipsnya. Biasanya dia kelipatan. Jadi kalau misalkan nggak boleh pakai kalkulator itu dia kelipatan. Jadi kelipatan itu bisa dari angka kecil ke angka besar berapa kalinya atau bisa juga kebalikan. Dari angka besar berapa kali. Nah, ini aja tadi 122 banyak. Maaf, apa putus-putus Kak? Ah, Apa putus-putus ngomongnya? halo? Jelas? Masih Masih putus? sama Kak? Masih Kak? Sekarang jelas nggak? Apa Kak? Sekarang jelas nggak? Ah ya Kak, udah Kak. Iya, itunya habis baterai. Oh, alah. Ya, jadi tadi dari angka kecil bisa jadi kelipatan ke angka besar atau sebaliknya. Angka besar kita lipatin jadi ke angka ini. Pokoknya dia yang mendekati. Itu. Biasanya sih angka kecil berapa kalinya ke angka besar. Tapi kan kalau dari 4,9 ke 122 itu kan jauh banget ya. Nah, jadi bisa jadi 122 ke 49. Nah, kalau kayak gini kan dia masih ini kan satuan ya, jauh. Nah, Ya. kita dulu nih. Ini kan satu. Nah, ini kita bisa. Nah, ini kita ubah 3 angka juga. Kalau 49 kita ubah jadi 3 angka bisa kita ubah jadi 490. Nah, kalau 490 berarti dia ngutang berapa nih? Bergeser berapa nih yang komanya? 1. Kalau bergeser ke sini 4,49, 2. Nah, jadi 2 kali bergeser. Berarti dia ngutang 10 pangkat min 2. Karena dia dari kecil coba ke besar. Gitu. Nah, sekarang dari 490 ke 1122. Nah, ini sama dengan itu. Jadi 4 kali 4, 16 dikali 10 pangkat min 2. Atau 16 dikali 0,01 sama dengan 0,16 molar. Sampai sini ada yang dibingungin, Ri? Kalau ini baiklah ya, nanti lama-lama kayak lebih lancar.
Gimana ya? Saya bingung gitu. Oh ya, mana di sini, dicoret-coret ini. Nolnya di mana kan? Ya ini, bisa 10. Kenapa? Yang ini kenapa? Bentar, matiin itu. Suara kakak masih. Sekarang jelas gak? Coba kak. Halo? Sudah kak. Eh, tadi rate-nya apa? 490 ya? Itu 4,4. nolnya dari mana ke nol kak? Ini, nolnya dari mana? Nah, tadi kan ini 4,9 kan asalnya. Sementara pembaginya 122,5. Sebenarnya kita bisa ubah nih. Antara bisa dua. Bisa 122-nya. Ini kan ratusan nih. Bisa yang ini kita jadiin ratusan juga nih 49-nya. Atau ini kan satuan. Ini kita jadiin, ini kan 4,9. Nah ini kita jadiin 1 koma biar gampang dibagi. Jadi sama-sama koma gimana ya? Nah nih, ini kan 4,9 per 122,5 ya. Nah, kalau misalkan kita mau 122-nya kita jadiin kayak 49, berarti ini jadiin ratusan. Karena kan 122 kan. Jadi ratus. Ini kan 4,9. Biar jadi ratus. Berarti kita kali dengan 100, ya enggak? Jadi 490. 122,5. Nah, ini bisa dibagi nih sama-sama ratusan. Nah, kan 4,9. Dari kecil ke besar. Nah, berarti dia ada utang nih komanya. Kita kali dengan 100. Pengalian dengan 100 itu kalau misalkan dibuat utang jadinya 10 pangkat min 2. Gitu. Atau bisa juga ini 4,9 per 122,5. Yang ini yang kita ubah sesuai sama atas. Ini kan satuan nih. Berarti ini kita juga ubah jadi satuan. Berarti 4,9-nya tetap. Nah, ini kita ubah jadi satuan. Berarti kita ubah jadi 122,5. Gitu. Nah, ini kan awalnya dia di sini ya. Jadi dia bergeser nih komanya. Dari sini ke sini. Berarti 1, 2. Dari besar kita ubah kecil. Berarti dia ada tambahan 10 pangkat 2. Gitu. Jadi kalau misalkan kecil ke besar, kalau ke sana tuh nambah, kalau ke sana tuh malah kurang kak. Jadi intinya kalau dia dari kecil, hasilnya mau kita besarin. Berarti kalau ngutang berarti negatif. Kalau dia besar, kita mau jadiin kecil. Berarti dia surplus nih. Jadi pangkat positif. Gitu, Rey. Gimana, Rey? Ini sebenarnya kalau latihan lama-lama ngoret-ngoret kayak gini. Cuman kalau awal-awal pasti pusing. Gitu. Cuman karena Rey ngerti rumusnya doang kak. Apa? Cuma ngerti rumusnya doang kak. Iya. Ini baru banyak. Kalau rumusnya mah yang ribet kayak ngeri. Oke, kita lanjut. Ya. Tadi suaranya kenapa kak? Tadi suaranya sedikit. Suaranya yang ribet apa kan? Yang ribet. Yang ribet itu ngebaginya biasanya. Oh iya kak. Koma-koma. Yang bikin pusing itu dia ngebaginya. Tapi kalau rumusnya udah tinggal masukin aja. Tapi karena dia nggak boleh pakai kalkulator, nah jadi harus latihan tuh. Oke. Lanjut. Nah, ini ditanya berapa mili. Nah, kalau ngomongin mili berarti yang ditanya adalah volumenya. Untuk melarutkan 3,16 gram KMNO4. KMNO4. Ini adalah masanya atau GR-nya, gramnya.
supaya diperoleh larutan yang kemolarannya 0,025 molar. Yang ditanya nih di sini volume KMNO4 padatnya diabaikan. Yang ditanya berapa nih volume air yang ditambahkan? Nah, maksudnya volume KMNO4 padat diabaikan itu kan harusnya kalau kita buat larutan ya. Ya. Ini kan ada air nih, ada KMNO4 nih yang ditambahin nih. Ini pakai sendok. Nah, ini ada KMNO4 nih ditambahin ke dalam sejumlah air. Nah, yang diabaikan adalah serbuknya ini. Jadi dia nggak ada karena dia saking 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 serbuk yang ditambahin gitu. Jadi kayak maksudnya volume KMN4 pada. Nah, ini tinggal masukin aja ya ke rumus. Nah, kalau koma ini Rey, kita jadi Harus suara kakak nol. Berarti coba lihat aja angkanya 25 per. Nah, ini kalau dia jadi 25 berapa kali nih ngegeser komanya? 1, 2, 2. 3. Berarti 25 per 1000. Nah, ini kalau kita kita bagi 25 per 100 kan? Ya, 4. Jadi 1 per 10. Kalau pecahan itu ya. kita bagi atau kaliin ya daripada kayak gini nih. Tapi kalau misalkan sama-sama koma, kayak nanti ada tuh di soal berikutnya yang dia sama-sama koma. Nah, kalau sama-sama koma, misal nih, ini 0,025, nanti ada 0,075. Nah, ini nggak usah dijadiin pecahan, nggak usah dijadiin pecahan, karena dia sama-sama koma, gitu. Ya, kita lanjut ya. Yang tadi beda kak, yang soal pertama kok yang dua yang berkoma diganti. Mana, Re? Ini kan 4,9 sama 1,5 sama-sama berkoma kak. Kenapa nggak diganti? Kayak yang soal kedua. Karena kalau dijadiin pecahan lebih ribet. Karena ini Oh. pecahan nih. Kalau kita mau 4,9 gitu. Jadi 9 per 10. Per lagi. 1225 per 10. Nah, kan. Jadi lebih ribet gitu. Jadi kalau udah dalam pecahan kayak tadi, dia biasanya beberapa kalinya. Entah atas kelipatan bawah atau bawah itu kelipatan atas gitu. Nah, tapi dia udah 0,00 banyak kayak gini, enaknya kita ubah pecahan. Nih kita buktikan ya. Konsentrasi itu kan sama dengan gram per mr dikali 1000 per volume. Nah, sebelumnya tadi kan konsentrasi ada dua rumus ya, Re. Nih, Ya, rumusnya bisa mol per volume, bisa juga gram per mr kali 1000 per volume. Nah, kapan kita pakai mol per volume? Kalau dia diketahui molnya, misalkan KClO3 0,1 mol. Nah, berarti langsung pakai rumus ini. Tapi kalau dia diketahui masanya kayak gini, berarti kita jabarin nih, Re. Gram per mr dikali 1000 per volume. Gitu. oh, ini. Kita masukin ya, 3,16. Nah, MR-nya kita cari dulu nih. K itu Oh, A-nya rumusnya apa kak? jelas. MPP kak? Iya, ini pokoknya kalau MR-MR-an itu ngeliatnya di periodik. Syukur-syukur udah dikasih tahu di soal. Oh, oh Aduh, MR itu eh ya, saya cari MR itu gimana kak? apa? Saya cari MR MR itu. ini kita lihat. Ah, kelihatan nggak tabel periodiknya? Apa kak? Kelihatan nggak tabel periodiknya? Nggak kelihatan nggak? Oh, masih ini ya, bentar. Kering. Dia biasanya yang angkanya banyak. Nah, nih Rey. Nih ngelihatnya itu adalah angka yang besar. Ini kan L ini ada angka atas, ada angka bawah kan. Angka atasnya 3, angka bawahnya 6,9 berapa gitu. Nah, AR itu adalah yang besar yang angka bawah. Jadi ini 6,9 berapa kita bulatin aja jadi 7. Kalau hidrogen satu-satu nih. Terus tadi Mn nih.
Mn itu Oh, nomor atom, nomor masanya AR adalah 54,98. Berarti kita bulat bukannya 55. bukannya bukannya itu AR ya, Kak? Ya, ini AR. Kalau MR itu dia gabungan. Ntar kita balik lagi. Nih, kalau MR itu dia gabungan. Kalau AR itu buat satu atom. Kalau Jadi dia KMNO4, ini ya, Kak. Ya, air tuh ini tambah air ini itu jadi MR, Kak. ya betul. Oh iya, oh iya, oh iya. Ya, Sekarang baru ingat ya, baru ingat. terus di sini kita tambahin, oh tadi dia 55 ya. 55, terus O itu dia 16. O-nya ada 4, berarti kita kali 4. Ini 64. Dijumlahin semua nih. 39 tambah 55 tambah 64. Berapa dia? 108. Bukan. Jumlahin aja deh. Tambah 55. 13, 8, 1, 10, 158 nih. 158 dikali 1000 per volumenya yang dicari ya. Nih. Ininya, nah kita masuk ini 1 per 40. Nah, nah rate dia kelipatan. Nah, yang mana nih? Ini kan berarti fokusnya nih 3,16 sama 158. Kira-kira yang kelipatan yang mana? 3,16 kelipatan dari 158 atau kebalikannya? 158 tuh kelipatan dari 316. Nah, berarti komanya, Kak, ya. Ya, Yang 3,16. temen ya, biar enak ya. Iya, Ini Kak. nih, ini satuan. Berarti Berarti dua enak kali ya, Kak? dijadiin ratusan aja ya. Nah, Per 40, ini kalau kita kali 316, saya berapa Ri? Komanya? sekali ya, Kak? 1, Oh, 2. dua, Kak. Oh, Nah, berarti ke kanan, Kak. pangkatnya negatif atau positif? Negatif, Kak. Iya, good. Nah, kalau ini lebih enak ngeliatnya. Jadi yang kelipatan yang mana? Gimana, Kak? Kalau bingung ratusan, ini aja lihat depannya nih. Ini 15 ke 31. Ini 15 Oh, ke 30-an berarti berapa kalinya? tapi kan nggak bisa, Kak. Kan 31, Kak, bukan 30. Berapa? 15 ke 30-an. 15 kali berapa ya hasilnya? 30-an. Dua, Kak. Dua, Kak. Dua. Coba ini kita coba. 158 kali 2. 16. 15 kali 2, 30. Nah, kelipatan kan? Dua. Tuh. Jadi 2. Ini 2 kali 10 pangkat Satu minus per 40. Tadi kali dari mana, Kak? Satu per 40. dari Oh, ini. dari itunya. Oh, iya, iya, iya. Dari si molaritasnya. Sama kita iniin dulu ya, biar nggak bingung ya. Ini kita kalau dia kayak gini berarti atas kali atas, bawah kali bawah. Kalau sama dengan berarti kali silang. Ini atas kali atas, berarti dia 2 kali 10 pangkat min 2 dikali 1000. Berapa tuh? 1000 itu kan 10 pangkat 3 ya. Jadi dia jadi 2 kali 10 pangkat 1 ke 20. 2 kali 10 pangkat min 2 itu sama dengan 0,02 dikali 1000. Berarti kalau 0,02 kali 1000, kalau dia dikaliin sama 1000 lebih besar, berarti komanya bergeser ke kiri apa ke kanan, Ri? Kalau apa, Kak? Kalau dikali sama 1000, komanya bakal bergesernya ke kanan atau ke kiri? Ke kiri, Kak. Ke kiri, ke sini. Jadi Oh, lebih sama ke kanan, Kak. Sama kanan. ya. Kayak tadi, Berarti Kak. Berarti kan tadi ya, nolnya berarti jadi itu jadi 2. jadi minggu lagi, Kak. Jadi hasilnya 20. Minggu. 20 per kolom. Nah, kalau udah tinggal kita kali silang. Ya, ingat kalau sama dengan berlakunya kali silang. V kali 1 berarti V.
40 kali 20 berarti 800 mili. Jadi jawabannya 800 mili. Gimana, Rey? Oke. Hmm. Iya, Agak lebih mending kan ya ngoret-ngoretnya dari yang pertama? iya, Kelipatan-kelipatan. lebih mending sih kak. Ya, lebih mending. Nanti ketiga lebih mending lagi. Biasanya taruh Ada aja. pertama kaget. Taruh kedua udah mulai. Kayak lagi pertama pasti ngos-ngosan dan pada sakit. Tapi pas kedua udah mulai. Pas ketiga udah mulai tahu nih trik dan triknya. Keempat, kelima, keenam udah pro gitu. Lanjut. Berapa mili yang harus dilarutkan lagi ke dalam 100 mili? Ini kalau ditanya berapa mili, berarti yang ditanya adalah si volume. Ke dalam 100 mili larutan, 150 mili larutan 1,2 molar natrium benzoat. Ini ada 150 mili natrium benzoat C6H5COONA 1 molar. Supaya 3 molar. Nah, ini kalau misalkan ubah jadi 0,3 molar, ini kan yang pertama nih asalnya, awal. Nah, akhirnya dia mau ubah jadi 0,3 molar. Yang ditanya berapa nih? Apa namanya? Si volume benzoat, natrium benzoat yang harus ditambahin, volume airnya. Nah, ini kalau dilihat, nih, ini kan dia awalnya 1,2 molar nih, ke 0,3. Dia lebih kecil atau lebih besar? Lebih besar kak. Dari 1,2 ke 0,3. 1,2 lebih besar kak. 1,2 ke 0,3 lebih kecil atau lebih besar? Lebih besar kak. Lebih besar yang mana? 1,2 atau 0,3? 1,2 kak. Ya, 1,2. Berarti kalau Dari, dia dari awal tadi ngomongnya diubah ke 0,3 jadi lebih kecil. Oh, maksudnya itu. Oh ya kak. oh, kayak sirup Oh, tadi. Sirup tadi pekat banget nih. Misalnya sirup ini gelas ya. Sirup tadi misalkan yang 1,2 kita misalkan setengah gelas nih. Di gelasnya keblur. Setengah gelas. Nah, kita mau ubah jadi lebih lebih encer. Jadi kalau misalkan konsentrasinya itu dia berkurang, berarti dia mengalami gitu. Kalau dia makin pekat, berarti dia ditambahin zat terlarut ya. Tapi kalau misalkan dia lebih kecil, berarti diencerin. Nah, diencerin itu dia ditambah sama air gitu. Nah, yang ditanya nih, berapa nih air yang ditambahin biar yang awalnya konsentrasinya 1,2 dia berubah jadi 0,3. Nah, kalau kayak gini, ini berarti pakai rumus pengenceran. Pengenceran sama titrasi itu sama. Jadi ada keadaan awal, ada keadaan akhir. Yang nggak berubah apa? Yang nggak berubah adalah molnya. Ya, jadi intinya mau 1,2 mau 0,3, yang berubah adalah si volumenya. Tapi molnya tetap sama. Tetap masih natrium benzoat gitu. Ya, jadi mol awal itu sama dengan mol akhir. Nah, rumus mol itu apa? Mol itu sama dengan konsentrasi dikali dengan volume. Nah, makanya rumus pengenceran adalah konsentrasi itu dikali konsentrasi 1 dikali volume 1 yang awal sama dengan konsentrasi 2 dikali volume 2 yang akhir. Gitu. Kalau udah tinggal kita masukin konsentrasi ini nih. Ini berarti M1, ini M2. M2. Nah, ini adalah V1 atau V awal. Ini adalah yang ditanya adalah V akhir. Air yang harus ditambahkan. Udah kita masukin. Berarti konsentrasinya ini 1,2 dikali 150, 0,3 dikali sama V2. kedua. Nah, kalau kayak gini, jika sama-sama ada koma nih, ini kita nggak usah jadi pecahan. Langsung aja. Enggak. Ya, ini sama-sama satu angka di belakang koma. Ini bisa sama-sama kita jadiin yang ini jadi 12, Ini 3. yang ini jadi 3. Good. Nah, baru kita bisa bagi nih. Berarti V2-nya sama dengan
12 dikali 150 per 3. Oh iya Kak. 4 kali 150 berarti 600. Itu dibagi tiga ya Kak? Ya, Itu dibagi tiga ya Kak? iya dibagi 3. Bukan itu. Kenapa? Oh iya. Ini kan dikali nih 12 sama 150 nih. Pasangannya kan. Kita beliin aja pakai ini. Nah, ini 3 dikali V2, 3V2. Jadi kalau misalkan dibagi berarti yang diusir kan yang ini nih, yang 3 kan? Iya Kak. Nah, ini awalnya dikali. Kalau dia diusir berarti kebalikannya. Jadi di Bagi Kak. gitu. Awas jangan kejebak. Yang ditanya di soal adalah volume air yang harus ditambahkan lagi. Ya, sementara V2 ini adalah volume volume akhir. Volume akhir itu berarti dari volume awal ditambah sama penambahannya, jadinya volume akhir. Ini V awal ditambah sama V tambahan. Nah, yang ditanya apa nih? Yang ditanya adalah berapa yang harus ditambahkan lagi. Berarti yang ditanya adalah V tambahannya. Ya, awalnya 150 berubah jadi 600. Berarti berapa nih yang ditambahin? Awalnya 150 berubah jadi 600. Berarti V tambahannya jadi tinggal kita kurangin aja. 600 dikurang dengan 150. Jadi 450 mili. Nah, kapan dia 600? Kalau 600 itu kalau yang ditanya V total. Volume total larutan. Nah, kalau di soal ditanya volume total larutan, berarti ini langsung jadi hasilnya. Tapi kalau ditanya berapa air yang harus dilarutkan lagi, berarti volume tambahannya. Jadi, volume Ah, total dikurang sama volume awal gitu. Ini soalnya biasanya yang nyebelin, ini soalnya pilihan ganda, Re. Jawabannya 600 ada, 450 ada. iya Nah, Kak, nanti kejebak gitu Kak. kejebak padahal udah nyari kan sampai terakhir kan. Iya Kak. Ya bener jadi salah, jadi harus hati-hati nih. Ini suka menjebak dia. Oke. Oke, lanjut. Ray dari pagi ya, full sampai malam ya. Iya Kak. Wow, itu tiap hari. Apa Kak? Iya tiap hari ini Kak. Berarti kalau kayak gini selesainya selesai ini jam setengah 10-an. Biasanya jam 8.35. 8.30. Jam Oh, 8.40 Kak. di sekolah 8.35. Nah, enggak. Jadi belajar malam saya jam 8.40. Hmm, mulai startnya dari jam berapa kalau pagi? Habis makan malam Kak. Jadi jam 7 Kak. Pas buat jam 7 tuh setelah Jam, makan malam sampai di kelas. kalau paginya mulainya dari jam berapa? Kalau pagi nih kami udah bangun jam 5 Kak. Setengah 5 tuh udah bangun. Terus Oh, mulai oh dari ada ya, jamaah ya. ya Kan asrama ya. ini Kak. Soalnya ada olahraga pagi Kak. Berarti sholat subuh, sholat Pas subuh subuh itu jamaah atau sendiri-sendiri? karena sekolahnya masih baru belum ada masjid Kak. Jadi soalnya di asrama Kak. Hmm, iya, 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 semangat ya setiap hari. Doping, doping ini, doping vitamin. Res sempet sakit ya, yang kemarin ya, yang Iya banyak Kak. banget ya. Sedikit Kak. Cuman kalau anak anak rantau itu paling gak enak tuh kalau sakit Iya Kak. banget. Itu sakit apa, Re? Kayak ini Kak. Asam lambung Kak. Ah, makannya nggak teratur. Makannya sih teratur Kak. Tapi kayak teratur makan dulu Kak. Soalnya ada muntah diare. Eh, apa ini? Stres atau jam jam makannya yang nggak beraturan? Nanti Kak kalau jam makan selalu berat enggak. Tapi mungkin waktu itu minum susu Kak. Minum susu yang kayaknya udah basi. Oh, minum susunya udah basi. Nah, kalau nggak salah kan. Iya, ya. Oke deh. Kita lanjut ya, Re. Tarik nafas dulu. Buang. Dicampurkan 50 ml larutan AgNO3 1 molar. Kita tulis dulu 50 ml AgNO3 1 molar. Dengan
ditambah dengan 450 mili AgNO3 yang molaritasnya 0 molar. Yang ditanya berapa campuran. Nah, ini ada dua ini ya, ada dua larutan ya. Satunya 50 mili 1 molar, satunya lagi 450 mili 0,2 molar. Tapi dia sama-sama AgNO3. Langsung aja pakai rumus yang M campuran. Berarti rumus konsentrasi itu kan sama dengan mol dibagi dengan volume. Ini kalau kita jabarin, mol itu sama dengan konsentrasi dikali volume per volume. Nah, karena di sini campuran dari dua, berarti M1 plus V1 tambah sampai dengan sebanyak ini. Ini kan dia berarti ini yang pertama, ini yang kedua ya. Kalau ini, kalau Jadi, ini gak usah cari AR. gak usah, kenapa coba? Karena dia sama-sama AgNO3. Oh, oh iya. Ya, tapi kalau Jadi misalkan satunya 13. itu harus dicari AR-nya. Gitu, Rey. Nah, ini kita langsung aja nih. Berarti 50 dikali 1 ditambah sama 450 dikali sama 0,2. Ya, pengalian ini. Ini dikali ini ditambah ini kali ini. Kalau ada 3 ditambah berapa sampai dengan sebanyak apapun. Kalau ada 10 berarti ditambah sampai 10. Per Ini volumenya. beneran semuanya dikali kan? Benar. Ya, semuanya dikali. Ya, dikali. Karena rumusnya ini nih. Konsentrasi dikali volume. Per volumenya. Volume pertama itu 50 ditambah volume keduanya 450. Tinggal kita kaliin berarti 50 tambah. Nah, ini 0,2 kali 450 berapa, Rey? Pak, 100. 452. Hah? Yang mana, Kak? Oh, kali 50 kali 0,2. Berapa? Susun ke bawah apa langsung? Nih kalau ada angka koma, lagi susun ke bawah ya. Coba. Iya, Kak. Itu kan. Nanti kakak kasih tahu cara cepatnya. Gimana sih, Kak? Emang boleh, Kak, kalau komanya dihilangin, Kak? Nah, ini kan ada 0,2 nih. Nolnya komanya diabaikan dulu. Jadi 450 kali 2 berapa? 900 kan? Benar, Kak. Nah, ini Yang baru dapat. di Baru dapat. belakang. Jadi coret 1. Nah, jadi 90. Lagi nih misalnya nih 450 dikali 0,002. Nah, 450 kali 2 dulu. Pokoknya kita fokusnya sama angka nolnya diabaikan. Yang Nah, 450 kali 2 terus 100. Ini ada berapa angka di belakang koma tuh? 2, 3. Berarti iya. bilangnya 1, 2, 3. Jadi 0,9. Oh, kayak gitu, Kak. Oh, iya. Oh, ini akan lebih cepat daripada 10 kali Oh, 0,2 gitu. Disusun iya. ke Oh iya. berarti ini 450 900, satu angka di belakang koma, coret nolnya jadi 90 per 500. 140 per 500. Coret-coret. 14 dibagi 50. Nah, kalau ini bagi aja. Berarti 2, 10, 4. Ini kan nggak bisa pakai koma. 40 dibagi 5, 8. Jadi 2,8 molar. Ini adalah volume campuran. Gimana, Ray? Aman? Mantap. Oke, lanjut ya. Nomor 5. Pokoknya kalau ada soal kayak gini, tulis dulu yang diketahui. Ya, yang ditanya berapa gram MgCl3, MgCl2 Lagi Pak? saya dua. Ya, yang ditanya adalah masanya ya, berapa gram nih judulnya nih. Kalau yang atas tadi, yang ditanya berapa molaritas. Nah, Kualitas. berapa molaritas. Oh, Ini, berapa mili? Berarti volume. oh, oke, Kak. Tuh, berapa mili? Ini juga. Milih volume juga. Tentukan molaritas. Nah, ini berarti Timol. gitu. Oke, Kak. Ya, berarti yang ditanya berapa GR-nya ya? GR dari si MgCl2 yang harus ditambahkan ke dalam, ini mau kita tambahin ke dalam, ada 400 mili
MgCl2 konsentrasinya 0,25 molar. Supaya molaritasnya menjadi 0,75 molar. Nah, ini dia ditanya biar jadi 0,75 molar nih. Yang ditanya berapa nih? Jadi awalnya kan 400 mili, MgCl2 itu 0,25 molar nih, Ray. Di otak-atik, intinya ditambah. Kenapa ditambah sama MgCl2? Karena awalnya kan 0,25. Awalnya kan 0,25 berubah ke 0,75. Ini lebih besar atau lebih kecil? Makin besar atau makin kecil? Besar, Kak. Besar. Besar, pasti dia ditambah sama zat terlarut. Gitu. Kayak misalkan kita buat sirup, kurang manis. Berarti ini caranya lebih manis, ditambahin lagi sirupnya. Gitu. Tapi kalau misalnya kita buat sirup, bisa kalau kita encerin ya kurang, kita tambahin sama itu. Ya, jadi harus kita pahami dulu nih. Kalau dia dari awalnya molaritasnya kecil diubah ke besar, berarti dia ada massa yang ditambahkan. Si MgCl2-nya ditambahin lagi nih, biar konsentrasinya lebih. Tapi kalau misalnya nah, dari 1,2 berubah jadi 0,3, ini dari pekat nih, sirupnya kemanisan. Kita mau kurangin sirupnya biar nggak terlalu manis, berarti caranya kita tambahkan dengan air. Gitu, pengenceran. Nah, berarti ini kita tambahin sama Aman, Kak. massa dari MgCl2. Nah, ini yang mau kita cari nih, Berarti berapa? kalau ini ke balikannya, Kak, lebih cair malah ini. Ya, kalau yang atas lebih cair, kalau ini dia lebih pekat. Karena dari 0,25 ke 0,75 dia lebih besar. Gitu. Nah, ini sama nih kita kalau kayak gini sama ya pakai prinsip pengenceran yang tadi. Pengenceran atau titrasi sama aja lah ya. Ya. Titrasi intinya dia pencampuran dua larutan. Nah, awalnya dia ini kan berarti M1 sama dengan M2V2. Awalnya 400 mili dikali sama 0,25 molar. Yang ini berubah jadi 0, berubah jadi, oh ini yang dicari dulu ya V2-nya, dikali sama 0,75 molar. Ini kebalik sih ya. Ini yang harusnya volumenya yang 400, ini 0,25-nya M. Nah, kalau kayak gini, kan kalau dia sama dengan, dia berlaku kali silang. Jadi halal nih kalau kita coret kiri sama kanan. Ini V2 ya. Nih, 0,25, 0,75. Ini mirip. Sama-sama ada 0, jadi 0, kita ilangin aja dua-duanya. Jadi 25 sama 75. 25 sama 75 berarti yang ini jadi 3. Karena kan 75 dibagi 25 hasilnya 3. Jadi caranya yang kecil kita habisin, kita coret, yang besar kita bagi sama yang kecil. Gitu. Berarti ini 400 sama dengan 3 V2. Ya. Berarti V2-nya 400 Dengan 400 kali 3. Bagi 3. 3. Nah, yang ditanya adalah Tadi massa gimana? harus Mol, Kak. Molaritas. di sini diketahui nih molaritas campurannya biar jadi 0,9. Jadi di sini dikasih tahu biar hasil akhirnya pencampuran. Ini nomor 5 atau nomor 6? Oh iya ya salah. Oh iya nggak jadi salah baca. Nomor 5. Oh, iya. Kok pasan tadi? Tadi apa tadi, Kak? Yang berarti yang beda berarti. Nah di sini berapa ininya ya? Berapa MgCl2-nya? Berapa masanya yang harus ditambahin? Pada 1 dalam 400 ml larutan 0,2.
supaya 0, jadi 0,75 volumenya diabaikan. Oke. Yang ditanya gram ya. Gram. Ini. Bentar deh. Aku harus cek dulu. Takut salah. Hmm. Di sini karena ada ini, Ray, volume MgCl2-nya diabaikan. Berarti kalau volume MgCl2 kan diabaikan itu dia kayak dianggap nggak ada. Kayak apa ya? Kayak misalkan kita mau buat larutan gula. Ya, berarti kan kalau larutan gula, gula air kan. Misalnya ini kan berarti gula ditambah sama si volume air awal, ya kan? Ya, Kak. Nah, kalau di soalnya dia diabaikan, berarti penambahan gula, misalkan 1 sendok atau 2 sendok, itu dia diabaikan. Jadi, di soal itu dia bilangnya volumenya nggak akan berubah. Kenapa? Karena di sini volume MgCl2-nya itu diabaikan. Jadi dia nggak ngefek gitu. Mau dia ditambahin atau enggak, dia diabaikan. Karena mungkin bisa jadi penambahannya itu kan kecil banget. Misalkan cuma sekedar berapa butir doang gitu. Jadi kalau beberapa butir doang tuh gula, dia kayak nggak kelihatan pertambahan volumenya gitu. Bingung nggak? Nah, jadi di sini dia nggak ngefek nih. Jadi intinya volume akhirnya dia tetap 400 mili. Berarti ini salah nih. Kita hapus dulu ya. Nah, berarti yang di sini yang awal, ini kita kaliin aja. Berarti mol awal sama dengan 400 volume dikali dengan konsentrasi. Berarti 400 dikali sama 0,25 molar. Ya, berarti kalau kayak gini, baik aja nolnya ya. 25 dikali 400. Atau ini kan sama, ini kan ada 2 angka di belakang koma, ini ada 2 angka lebih. Berarti dia saling meniadakan. Jadi sama aja 4 dikali 25. Oh, Milimol. Nah, yang ini yang akhir, karena tadi dia diapakan, berarti dia juga sama di 400 mili. terus sekali apa? 0,75. Berarti juga sama, Kak. Berarti ini 4 kali 5. Ya, 4 kali 7. Nah, 5 kali 150. 150 tambah 150 berarti 300 milimol. Nah, awalnya 100. Dia akhirnya jadi 300. Berarti penambahannya sama dengan mol akhir dengan mol awal. Berarti 300 sama 200 jadi 200 milimol. Nah, cari masanya nih. Milimol itu kan satuan dari mol. Berarti kalau milimol kita ubah jadi mol sama kayak dari gram kita mau ubah jadi kilogram. Atau dari mili kita mau ubah jadi liter. Ya. Berarti kita dibagi berapa kalau dari gram ke kilogram? Itu bagi
Satu gram itu, 1 kilogram tuh berapa gram beras? 1.000 ya? Iya, 1000, benar. Oh, Nah, nih, berarti dia 3 kali lompat ya. Berarti dibagi 1000. Berarti 200 dibagi 1000 sama dengan coret-coret. 2 bagi 10, 0,2 iya 0,2. mol. Nah, kalau tinggal kita masukin rumus mol. Mol itu kan sama dengan gram per mr. Molnya itu 0,2. Gramnya yang dicari Enggak ya. kak, itu dua dua per 10 jadi 0,2 tuh. Jadi sekitar 2 satu bagi per 10 itu 0,2 dari mana? 2 per 10. 1/5. Jadi, eh, kalau dibagi 10 kan makin kecil. Ya kak, 1/5 kan kak. Ya kan? Berarti dia jadinya 0,2. Kalau misalkan 2 per 100, jadinya 2. 0,02 kak. 2 angka di belakang koma. 1, 2. Nah, jadi 0,0. Oh, Kalau ini dia ada satu oke angka kak. di belakang koma. Kalau 2 dibagi 1000, Berarti 0,002. ya 0,002. Jadi Oh, kita gitu. nih di belakang komanya gitu. Kalau gini, 20 dibagi berapa ya? Dibagi 1000. Berapa? Kalau kak, 20 20 bagi. bagi 1.000 kak. Berarti 0,0020 kak. Nah, kalau kayak gini, ini kan dia masih punya 0 nih. Coret dulu. Ya kak. Jadi 2 Hah? bagi 100. Jadinya 2 angka di belakang koma 0,02. Jadi kalau di atas Oh, ya kak. Oh, satunya, ya. coret dulu. Coret dulu, Trace. coret dulu, kak. Kalau udah hilang nolnya Oh, baru jadinya koma. Kita kotakin aja ya biar nggak bingung nanti. ya. Cara bagi koma. MR-nya, nah ini kita cari nih berapa tadi? MgCl2. AR dari si Mg itu 24, Cl itu 35,5. Mg-nya kan 1, berarti udah 1 ya. Cl-nya 2 nih, berarti kita kali 2. 355 kali 2. 35 kali 2 kan 70. 0,5 kali 2, 1. Berarti 70 tambah 1, 71. Berarti MR-nya kita jumlahin nih. 24 ditambah 71, jadinya 95. Masukin deh 95. Berarti gramnya, ingat kalau dia sama dengan berlaku kali silang. Berarti gramnya sama dengan 0,2 dikali dengan 95. Gimana cara ngaliinnya? 95 kali 2 berapa? Coba 5 kali 0,2 berarti 95 kali 2 dulu, jadi biar nggak bingung komanya. 62 kak. 95 dikali 2 berapa? 10, Oh, 1, 18, 190 ya. 6-nya kemana kak? Ya. Sama, berarti coret 19 gram. Bener kak? Bener kak? Nih, 5 kali 2. kali Terus 0,2. nolnya di... Ini kan ada satu angka kan di belakang koma. Oh, itu 0,2 kak. Iya, 0,2. Kira berapa? 6,2 kak. Oh iya ya, kayak ini ya. Kayak ada jambulnya ya. Ini 0,2, Tidak 0,2. ya, itu langsung kak. 95 Oke, kali 2. Oke kak. udah mulai lelah. Oh ya, nomor Oh, 6 ya. enggak kak, sekali. Ya, nomor 6. Nah, di sini ada 75 mili larutan NaOH 0,2. Kakak tulis dulu ya, ada 75 mili NaOH 0,2 molar. Dimasukkan ke dalam 25 mili NaOH lain yang molaritasnya belum diketahui. Nah, ini dia dimasukin ke dalam 25 mili NaOH juga, tapi molaritasnya belum tahu nih. Molaritasnya tahu. Ini cari molaritasnya. Iya. Bila molaritas campuran itu jadi 0,9, berapa molaritas NaOH yang ditambahkan? Nah, ini setelah digabungin, ini menghasilkan 0,9.
molar. Nah, berapa nih molaritasnya ini? Nah, kalau kayak gini langsung aja. Ini kan campuran ya. Molaritas campuran. Langsung masukin ke rumus M campuran. Berarti kan M campuran tuh sama dengan mol 1 per volume 1. Yang ini ya rumusnya, Re. M campuran. Konsentrasi 1 dikali V1 ditambah konsentrasi 2 kali V2, konsentrasi 3 V3, dan seterusnya per volumenya. Berarti V1 tambah V2 tambah V3, dan seterusnya. Itu kayak yang atas. Berarti karena di sini ada 2, berarti yang ini yang kita masukin aja. Berarti 75 dikali sama 0,2 ditambah dengan 25 dikali sama konsentrasinya belum diketahui. Per volumenya berarti 75 ditambah dengan 25. Nah, ini M campurannya 0,9 kita masukin nih. Nah, ini dikaliin berapa, Rain? 75 kali 0,2. Nah, kali 2 Kak. Jadi 150 Kak. 150. Ada satu angka di belakang koma jadi berapa? Berarti 15 Kak. Good, 15. Plus 25 M ya, karena belum diketahui ya. Per Ya. 75 tambah 25 berarti 100. Ingat kalau dia sama dengan berarti berlaku kali silang. Oh ya Kak. Kali silang ya. Berarti 0,9 kali 100 berapa, Re? 5 Kak. 900 tapi 90 ya Kak. Ya, good. Ya, 90. 15 plus 25 M. Jadi ini kan positif, berarti diusir jadi negatif ya. Ya. Berapa dikurangi nih? Kak. 75 Kak. 75. Oke. Samanya 25 M. Berarti M-nya berapa nih? M-nya berapa Kak? Berapa? Oh, M sama dengan 75 bagi 25 Kak. Ya, berapa tuh? 2 Kak. Yakin? 0,3 Kak. 0,3. Emang 25 tambah 5 kan 50 Kak. 50 tambah 25 75. Nah, berarti berapa? 3 3. kan? 3. Nah, kecuali begini nih. 7,5 per 25. Oh, ya. Baru ada Ya, komanya. bagi 25, 3. Satu angka di belakang koma, berarti 0,3. Gitu. Tapi kalau ini kan sama nih. Jadi langsung aja 3. Berarti jawabannya 3 molar. Gimana? Sebenarnya rumusnya sama sih, cuman dia diputer-puter aja, Re. Apa Kak? Sebenarnya? Rumusnya sama, cuman dia Ya. diputer aja. Nggak Putar jauh aja dari Kak. konsentrasi Aduh. campuran. Jadi kayak fisika ini dunia Kak. Fisika ya, fisika aja ya. Kan ini Ya. masih saudara, fisika, kimia, matematika, biologi. Mereka masih saudara, sepupu. Maksudnya kan dulu Kita ini ya, dunia kita tuh ulang ya cuma polanya. gambar-gambar gitu. Ya. Biar meyakinkan Ray kalau ini sebenarnya diputer-puter aja. Ya. Lanjut, nomor 7. Ke dalam 15 mili larutan PbNO3 dua kali. 15 mili PbNO3. Banyak. Kalau dimasukkan di plus 20 mili. Sama ya, masih sama PB. Molaritasnya jadi 2,5 molar. Serta sejumlah air hingga volume larutan campuran menjadi 1 liter. Berarti di sini plus lagi air. Hingga volumenya jadi Bisa dicas gitu.
sampai dia volumenya jadi V total Kak, sama Kak, dengan 1 ini Kak, liter. Ya, ini kan saya di kelas uh, 20 menit lagi Kak. heeh. Boleh ini nggak Kak? Boleh pindah ke pembatas reaksi nggak Kak? Oh, reaksi pembatas. Atau harus pembatas juga? Ini udah habis. Kita reaksi pembatas ya. Ya, Reaksi pembatas itu, oh, contohnya apa ya? Misalkan kayak eh, kopi susu Kak. Kalau di sekolah sih, pakai contohnya itu apa? Kalau kalau di kelas apa? Contohnya? kopi susu Kak. Jadi kayak dua susu satu kopi menjadi kopi susu. Kalau kurang itu Itu plus satu kayak kopi. gitu sih contohnya Kak. Jadi kopi susu. Mana gitu Kak? Kayak mana, Kak? Lagi Mana, Kak? Mana di buku satu lagi deh Kak. tadi. Kakak kasih ini dulu ya prinsipnya. Ya. Saya batas. Oh ini Kak, Makan? Ah, jadi ada satu satu kopi tambah satu susu itu menjadi satu kopi susu gitu. satu kopi Oh, gitu. plus satu susu, jadi satu kopi susu. Terus kalau tiga kopi tambah dua susu jadi dua kopi susu berarti pembatasnya tuh yang dua susu Kak. Ya, dua susu. Kenapa? Karena enggak kalau ada tiga susu itu berarti menjadi tiga kopi susu tapi karena cuma dua terbatas jadi dua. Ya, jadi kalau pembatas itu yang paling kecil. Betul, Kak. Ya, di sini nih. Di sini kan dia baru jadi kopi susu ketika satu kopi ketemu sama satu susu. Ya, sepaket nih jadinya kopi susu, satu kopi susu. Terus kalau dia dua kopi plus dua susu jadinya berapa kopi? Jadinya dua kopi susu. Kenapa? Karena dia patokannya sama yang lebih sedikit. Karena nggak mungkin dong kita mau buat nih. Dia baru bisa jadi kopi susu kalau ada satu saset kopi sama satu saset susu. Ya, sementara kita punya tiga saset kopi, tapi kita cuma punya tiga saset susu. Berarti paling banyak kopi susu yang bisa kita buat adalah dua saset. Kenapa? Karena susunya cuma ada dua saset gitu. Jadi reaksi pembatas itu patokannya lebih kecil. Kalau di kimia hubungannya sama mol yang kayak misalkan kayak kita mau buat sandwich. Kita mau buat sandwich. Ada roti. Berarti kalau misalkan sandwich buat jadi satu sandwich itu ada dua roti plus ini tomat, ini apa tomat dan slice keju plus apa lagi ya? Ini versi hemat lah ya, sama satu satu apa? Patty. Nah, atau tomatnya kita jadi tiga lah ya. Ini dia sukanya asam. Jadi dia tiga tomat, dua roti, sama satu patty, dia baru bisa jadi satu sandwich. Kalau misalkan kita punya nih, kita punya 10 roti. Yes, rotinya ada 10. Terus kita punya 15 tomat. Kita punya kejunya 3 gitu. Sama patty-nya 4. Berapa banyak sandwich yang bisa kita buat? Kalau bisa Kak, Berapa banyak sandwich yang bisa kita buat? kita bisa pakai tiga tomat satu keju sama satu Kak. Berarti kalau di sini kita bisa buatnya tiga Kak. 3 sandwich. Kenapa 3 Bener sandwich? Kak? Jawabannya. Itu tiga tomat. Hah? Bener tadi Rainer. Ya tiga karena benar tiga Kak karena kejunya satu Kak. Keju. Apa sih keju sama petis hanya satu Kak. Sedangkan di sini ngapain sedikit tuh keju Kak. Ya, betul. Ya. Di sini paling dikit 3.
Jadi nggak mungkin dong kita minum keju orang kan buat sandwich kita gitu. Ya, jadi makanya reaksi pembatas itu patokannya sama yang paling kecil. Nah, sekarang kita ngomongin versi kimianya. Misalnya ukuran antara 20 mili OH 0,1 molar, terus dia apa ya 15 Cl 0,2 molar. Nah, kalau kayak gini kita harus, eh, kalau kayak gini masih sebatas pencampuran doang. Nanti ada lanjutannya. Jika pada pada saat reaksi terbentuk misalkan masih kayak gini dulu ya nambah atau dari HCl 0,2 molar. Pertanyaannya siapa yang jadi pembatas dan berapa sisanya? Pembatasnya siapa? Sisanya berapa? Nah, kalau kayak gini, tadi kan kita fokusnya sama yang kecil. Kalau di dalam kimia, reaksi kimia, itu patokannya sama yang mol. Jadi, kalau tadi jumlah kecil, kalau di dalam reaksi udah dicampur-campurin, yang bisa eh, mencampur antara satu dengan yang lain itu yang membuat bisa mencampur itu adalah si mol. Ya, jadi kita harus cari molnya nih, Rey. Rumus mol apa kalau ada volume sama konsentrasi? Mol itu sama dengan konsentrasi dikali volume. Nah, berarti kalau kita kali, berarti 0,1. Berarti jadi berapa, Rey? 20 Kak. 20. Berapa? 2 Kak. Wah, ya. Kalau ini berapa, Rey? Eh, 3 Kak. 3. Oke. Berarti yang jadi pembatas siapa? Yang L. 20 meter 20 menit. Berarti yang jadi pembatas adalah si Na. NOH. Ya, jadi kalau misalnya ini ya, ini ya, kalau reaksi ini sisa. Ini habis nih. 3 dikurang 1 berarti jadinya 1. Ya. Jadi kalau ditanya yang sisa siapa dan berapa banyak? Yang sisa adalah si 1 mol HCl. NaOH. Gitu. Ini versi sederhananya. Kalau di Scolare masih versi kayak gini atau dia soalnya kalau kayak gini bisa juga kombinasi mol gram. Jadi bisa aja nggak cuma larutan doang. Misal nih, contoh. Contoh misalkan kita ganti aja ya, biar nggak bosan. Ada 2,7, jangan 2,7. 5,4 AL, 5,4 gram AL, terus diketahui ARAL itu 27, dicampurkan ke dalam apa ya, oksigen. Oksigennya misalkan 0,1 molar oksigen, volumenya 10 mili. Nah, yang ditanya siapa pembatasnya, berapa sisanya. Nah, kalau kayak gini berarti kita pakainya yang sama. Dia bisa berhubungan antara
atom satu dengan atom yang lain atau senyawa satu dengan senyawa lain atau larutan satu dengan yang lain itu dari mol. Jadi harus kita cari mol. Karena di sini diketahuinya massa, berarti kita pakai rumus molnya yang gram per AR. Per THR. Ini berarti 5,4 dibagi dengan 27. Berapa nih, Rey? 4 juga begitu. Tapi komanya ini enggak Komanya hilangin dulu, biar nggak dulu bingung. ya. Nanti dibalikin lagi di akhir. Berarti benar Kak. Oh, ini dua, dua, anu dua Kak. Dua ya. 54 dua Kak. Satu angka di belakang koma. Berarti jadi 0,2. Gitu ya. Dua Kak. Ah, iya Kak. Ini 5,4. Nanti di akhir balikin lagi. Berarti ini 0,2 AL ditambah dengan 0,1 mol oksigen. Berarti ini ada konsentrasi, ada volume. Berarti rumusnya konsentrasi dikali dengan volume. Volume. Berarti berapa? Sama aja 0,1 dikali dengan 10. Berarti berapa nih, Rey? Kali 10. Ini 0,10 Kak. Kali 10. Kok jadi bingung sih Kak? 0,1 kali 10. Komanya hilangin dulu. Oh, satu Kak. Satu kali. Ya, benar satu. 1 kali 10 kan 10. Oh, iya, iya. 10, namanya, ya, iya. Nah, satu oksigen nih. Berarti 0,2 AL sama satu oksigen. Siapa pembatasnya? Yang, bener Kak. Yang kiri Kak. Kiri apa nih Kak? AL Ya, Kak. AL. AL. Kalau ditanya berapa sisanya? Iya, kalau kurang Kak. Ya, dikurang. Berarti berapa? Itu kurang 0,2, berapa Kak? Atau enggak ini aja ini kan 1 kurang 0,2. Atau bisa jadi kita kaliin aja 10. Jadi 10 kurang 2. 10 kurang 2 berapa? 0,8 Kak. Nah, 8 balikin lagi komanya. Oh, Jadi dia bisa juga. Yang penting dia dibalikin aja. hmm. Itu boleh kalau di matematika. Nggak boleh minjem tapi nggak dibalikin. Nah, itu nggak tahu diri namanya. Ya, berarti di sini kalau kita buat yang versi kimianya berarti 0,2. Yang ini 0,2 kita kurangin. Ini awal, ini reaksi, ini akhir atau sisa sama aja. Berarti ini habis, yang ini jadinya 0,8 mol O2. Sampai sini ada pertanyaan buat pembatas, Ri? Udah mau ini ya? Udah mau Maunya sih pesan. Iya, iya Kak. Udah mau selesai Kak. M aja M. nanti waktu di aja di sini ya. Ya Kak. Ini kalau oleh-oleh nih, kalau Ray masih mau ngerjain nih ada oleh-oleh soal nanti. Aduh, ya Allah Kak. Kapan-kapan Kak? Ininya kok ada jawabannya, tapi nggak ada caranya. Kalau nanti kakak buatin caranya juga di bawah. Oke Kak. Ya, buat baca-baca. Nanti Iya. kapan baca. Oke Kak. Yang Ray sejauh ini Semua ada pertanyaan sejauh ini? nggak ada Kak. Aman Kak. Ada aman ya? Aman Kak. Karena Ray juga udah mau selesai. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Makasih Ray. Makasih Kak. Ya, semangat. Kak.